waktu mau menjalani ini, mau masuk pernikahan, Mbak Lina ini merasa ada orang ketiga yang selalu ikut campur di pernikahan mereka, seperti keluarga. Orang ketiga ini yang saya bilang keluarga dari Mas Vicky ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabe selamat lingu nalatai, salam sujud karendem malempang. Nah kawan pari semandiai yang menyukai banyak yang YouTube-nya di Wirantian Intan. Sekarang saya datang lagi, sekarang saya mau menerawang atau meramal Vicky Prasetyo dengan Kalina. Vicky Prasetyo lahir tanggal 14 April tahun 1984 dengan unsur kayu, sedangkan Kalina lahir tanggal 30 November tahun 1980. Mas Vicky ini berunsur kayu, Mbak Lina berunsur logam. Sebenarnya kalau jawaban saya hubungan mereka ini tidak bagus. Hitungan saya itu ciong. Jadi kalau dibilang mereka ini bisa menikah, jawaban saya banyak kendala. Mereka berdua pun kalau berbicara aja atau di dalam rumah tangga mereka atau mereka lagi ngobrol atau mencari kalau ada permasalahan yang mereka harus selesaikan, karena mereka berdua ini tidak ada jalan keluarnya. Kenapa? Suka cekcok, permasalahan kecil pun bisa jadi besar, seperti itu yang saya lihat. Jadi kalau mereka ini hubungan mereka ini akan langgeng-langgeng aja, jawaban saya sih enggak, karena banyak perbedaan di mereka berdua ini. Sifat-sifat mereka pun jauh banget, sangat-sangat berbeda. Dan juga keras sama keras itu yang saya lihat. Berdua ini kayak Vicky orangnya keras, sedangkan Kalina pun orang keras. Sedangkan Vicky ini sedikit banyak keluarganya agak sedikit suka ikut campur di permasalahan hubungan. Itu yang saya lihat. Jadi kalau dibilang pernikahan mereka ini, kalau mereka jadi menikah nanti pernikahan mereka apa langgeng apa enggak, jawaban saya enggak begitu langgeng. Seperti Mas Vicky Prasetyo ini ya, saya lihat dia ini sebenarnya orangnya kalau dengan orang baru, orangnya tipikal orang yang tidak mau tidak mau kelihatan perilaku dia, atau dia selalu menjaga image dia kalau di depan orang-orang baru dia. Tapi kalau udah ketemu teman dia, wah dia orangnya happy, dia suka bicara. Tapi kalau dengan orang baru dia nggak gampang. Jadi mereka berdua ini, hubungan mereka dua ini ya, jawaban saya kurang begitu oke. Makanya selalu banyak permasalahan untuk hubungan mereka ini. Selalu baru mau menikah aja sudah ada permasalahan. Sebenarnya permasalahannya tuh ada sedikit debat yang saya lihat itu ada permasalahan yang didebatin. Itu membuat ada kegagalan di pernikahan mereka. Jawaban saya ini serius, tapi pertama itu kan yang saya lihat, mereka ini pertama itu cuman buat menaikkan nama sebenarnya ini. Cuman menaikkan nama untuk satu-satunya buat menaikkan nama ini supaya ini. Tapi pas mereka jalan nyambung, makanya jadi jatuh cinta, jadi ada perasaan. Setelah mereka dua jalanin buat keseriusan, ada permasalahan yang tidak cocok. Orangnya kan Kalina itu tipikal orang yang tidak mau tahu urusan orang, dan dia nggak mau orang mau tahu urusan dia. Jadi merasa ada orang dari pihak ketiga, dari Vicky, yang membuat dia ada sedikit kecewa. Seperti itu. Jadi dia merasa ya udahlah, gue kalau begini saya menjalani rumah tangga dengan Vicky ini kayaknya nggak nyaman. Kenapa terlalu banyak campur tangan dari orang ketiga? Nah jadi dia merasa lebih bagus saya nggak jadi menikah. Tapi Mas Vicky tetap, karena dia merasa Mbak Lina buat dia oke gitu loh. Karena Mbak Lina ini kan orangnya manja, suka manjain, sedangkan Mas Vicky ini orangnya minta dimanja, minta diperhatiin, sedangkan Mbak Lina ini orangnya perhatian banget, manja orangnya. Kalau dari keluarga Kalina itu betul, karena mereka tahu di media sosial itu Mas Vicky itu siapa. Karena mereka tahu Mas Vicky itu ada kasus ini, ada kasus itu. Orang dia suka dulu terkenalnya Mas Vicky ini dia membohongi
Zaskia Gotik, ya itulah yang membuat keluarga dari Kalina itu takut. Jangan-jangan ini nanti Kalina setelah menjalani hubungan, ini takutnya nanti hubungan ini malah ada sama seperti yang dulu waktu Mas Vicky ini berbohong sama Zaskia Gotik. Itu yang saya lihat. Setelah itu saudaranya, keluarganya Kalina ini juga merasa takut gitu loh, takut banget bahwa keluarganya Mas Vicky kan dia lihat di media sosial atau di TV kan orangnya keras-keras. Jadi dia berpikir, nanti anak saya gimana. Ternyata setelah dia menjalani hubungan ini, pas mau jalan, ada permasalahan yang antara keluarga itu yang membuat Kalina tuh merasa kayaknya nggak bisa deh saya menjalani hubungan dengan Mas Vicky. Kayaknya saya harus mundur. Itu yang saya lihat. Dengan Aska. Ya karena gini, anaknya Kalina itu orangnya dia tidak sembarangan membuka hati dia untuk karena apa, jujur dia merasa ya udah bapak dia ya Mas Deddy Corbuzier. Dia mau mencari bapak yang bisa seperti Mas Deddy Corbuzier. Dia maunya seperti itu dan dia berharap, jujur ini anak berharap orang tuanya bisa kembali lagi loh. Dia berharap begitu loh. Dia maunya seperti itu. Itu yang saya lihat. Jadi kalau dibilang penghalangnya anak ya nggak sebegitu besar, tapi jujur ada permasalahan yang waktu mereka mau ada permasalahan yang susah saya terawang itu kayak ada percekcokan dan keluarga Mas Vicky ikut gitu loh. Itu di situ permasalahannya, di situ sih. Depan saya bisa enggak, karena Kalina itu orangnya bulat. Dia kalau udah mengambil keputusan tidak ya tidak. Karena dulu dia waktu bercerai dengan Mas Deddy Corbuzier, dia katakan dia cerai betul-betul. Dia orangnya komitmen. Kalau dia bilang enggak. Karena tipikal Kalina ini kalau udah nggak suka orang, nggak suka banget. Tapi dia masih apa aja dia berteman, dia baik. Kalau dia nggak suka orang, dia nggak suka. Geli, malah geli gitu. Sehingga permasalahan cemburu karena ada suatu permasalahan yang susah saya gimana ya? Yang saya terawang tuh karena mereka ada percekcokan. Itu yang saya lihat. Percekcokannya bukan masalah cemburu, tapi ada sesuatu problem yang saya susah ya. Ada problem yang saya lihat. Lebih bagus dia mengambil keputusan ini bulat. Oh ya udahlah, kalau memang ini tidak bagus, buat apa saya jalani? Karena dia orangnya, dia tidak mau, dia udah pernah gagal. Dia tidak mau setelah menikah dengan Mas Vicky ternyata 1, 2, 3 bulan dia harus pisah lagi. Karena dia setelah menjalani dengan Mas Vicky, karena dia merasa kok begini banget ya hubungan ini gitu loh. Itu yang saya lihat seperti itu. Kok hubungan ini kok begini banget gitu. Sebenarnya kayak kayak Mas Deddy Corbuzier aja berpikir kok bisa ya Mbak Lina ini kok bisa dengan Mas Vicky gitu. Dia aja berpikir kok bisa ya gitu loh. Tapi karena dia berpikir oh ya udah, mungkin ini hanya untuk menaikkan nama baik dari atau bukan nama baik ya, mau menaikkan karirnya Kalina lagi, mungkin begitu. Sebenarnya kalau Kalina ini tipikal orang yang dia cari apa? Dia tuh cari orang yang benar-benar sayang sama dia, sayang sama anaknya aja. Orangnya sih gak neko-neko sih. Dia maunya yang sayang sama dia, yang bisa perhatiin dia. Orangnya begitu. Dan orangnya ya udah lu terima gue apa adanya udah. Tapi dia tidak mau orang ikut campur di hubungan itu. Orangnya begitu. Dia nggak suka kalau ada hubungan itu diikut campurin gitu loh. Dia nggak mau. Ini ya seperti Kalina sama Mas Vicky, saya mendoakan semoga ini mereka bisa menjalani hubungan ini kalau bisa ke jenjang pernikahan. Kan namanya orang menikah itu kan suatu ibadah yang sangat luar biasa. Nah tapi kalau memang ini tidak jadi menikah, anggaplah ini seperti sahabat atau saudara, karena kita pernah berhubungan baik. Karena kita pernah dekat baik, itulah sahabat saya. Siapapun seandainya kita ada pernah berhubungan dengan orang, setelah itu kita batal, janganlah kita dengan rasa panas hati atau rasa kecewa atau kita dendam atau kita marah, jangan. Kita anggap itu saudara kita. Kenapa? Karena kita pernah baik dengan itu. Karena kita bertemu secara baik-baik atau kita berpisah pun secara baik-baik. Kenapa? Kita tidak boleh memutus silaturahmi. Kalau kita memutus silaturahmi kita, berarti kita memutus pintu rezeki kita. Kenapa sahabat saya? Karena rezeki itu ada dari sahabat-sahabat kita atau rezeki itu dari siapapun. Seperti inilah Allah Ta'ala memberi rezeki itu lewat siapapun. Nah inilah sahabat saya, tolong
Saya minta maaf bila mana ada salah kata saya, salah ucapan saya, atau menyinggung hati siapapun. Maaf, ini penerawangan, ini ramalan. Tolong dimaafkan bila mana ada salah kata atau salah ucapan saya, atau mengecewakan hati siapapun. Dan jangan lupa sahabat saya, subscribe YouTube saya, komen, dan like. Share buat siapapun. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.